Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Masrur. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu kata tunjuk. Ada I, ge, jo. I, ge, jo. I artinya ini, ge itu, jo itu jauh. Ya. Ulang lagi. I artinya ini, ge itu, jo itu jauh. Ya, berikutnya untuk menunjuk benda atau kata benda ya, yang ditunjuk itu suatu benda ditambah got. Tambah apa? Got. Ya, jadi masing-masing menjadi I menjadi I got artinya ini atau benda ini yang ditunjuk atau yang dimaksud suatu benda. Kemudian ge menjadi ge got artinya itu atau benda itu yang dimaksud suatu benda. Kemudian jo menjadi jogot artinya itu atau benda itu ya, jauh ya. Ini masing-masing yang dimaksud suatu benda ya. Oke ya, bisa dipahami. Kemudian ya, untuk menunjuk orang ya, kalau yang dimaksud atau yang ditunjuk itu orang ya, seseorang, maka ditambah saram atau bun ya. Untuk menunjuk orang ditambah saram atau bun. Jadi masing-masing I, ge, jo tadi menjadi I menjadi isaram ya. Artinya orang ini ya, atau ini, tapi yang dimaksud itu seseorang. Kemudian gesaram ya. Artinya orang itu ya, atau itu ya, yang dimaksud seseorang ya. Berikutnya josaram ya. Orang itu ya, atau itu ya, agak jauh ya, yang dimaksud masih orang ya, atau yang ditunjuk. Dan saya ulang lagi, isaram orang ini ya, gesaram orang itu, josaram orang itu ya, jauh. Atau bisa juga pakai bun ya, ini tadi ya. Jadi menjadi ibun ya, orang ini ya, sama dengan isaram. Gebun ya, orang itu sama dengan gesaram. Jobun ya, orang itu ya, agak jauh sama dengan josaram. Oke ya, bisa dipahami. Kemudian ya, ini sekalian ya, ada kata tunjuk benda, orang juga tempat sekalian ya. Untuk menunjuk tempat ya, untuk menyatakan tempat itu yang pertama ada yogi ya, ada yogi artinya di sini ya. Gogi artinya di situ ya. Kemudian jogi artinya di sana ya. Itu tempatnya kelihatan ya. Berikutnya saya ulang lagi. Yogi di sini, gogi di situ, jogi di sana ya. Ingat-ingat tempatnya kelihatan yang dimaksud ya. Kemudian ya, ini ada sedikit catatan ya untuk tempat dan untuk benda ya. Gogi ya, tadi kan artinya di situ ya, tapi juga bisa berarti di sana ya. Gogi sekali lagi, gogi juga bisa berarti di sana jika dalam angan atau cerita ya. Jadi, kita menceritakan ya. Digunakan untuk menyebut atau menceritakan suatu tempat yang tidak kelihatan atau dalam cerita ya. Bisa dipahami ya. Contohnya ya, contoh dalam bahasa Indonesia dulu, ini sekilas saja. Saya kemarin pergi ke pasar ya. Di sana membeli tas ya. Nah, di sananya itu pakai gogi ya, enggak bukan pakai jogi ya. Saya kemarin ke bioskop
ya, di sana melihat film Korea, ya, misalnya. Ya. Di sananya itu pakai gogi, ya, bukan pakai jogi. Ingat-ingat itu ya. Oke, bisa dipahami. Kemudian catatan yang berikutnya, catatan untuk kata tunjuk benda. Ya. Kata tunjuk benda itu ditambah apa kemarin untuk menunjuk benda? Ya, tambah got. Ya. Jika benda yang ditunjuk sudah jelas, ya, maka tidak perlu ditambah got. Ya. Contohnya payung ini, kan sudah jelas payung ini. Ya. Ini langsung saja disebut bendanya, nama bendanya. Berarti I sama usan, I usan, I ini usan payung. Jadi payung ini I usan. Tas ini, ya. Jadi I gabang. Jadi kebalikannya ya. Ini tas, ya. I gabang. Berikutnya celana panjang itu, ya, berarti menjadi gebaji. Gebaji. Jadi nggak ada tambahannya got karena yang ditunjuk itu sudah jelas. Payung ini berarti I usan. Tas ini I gabang. Celana panjang itu gebaji. Oke ya, bisa dipahami. Sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat belajar.